Udara yang kita hirup dengan udara yang para sultan hirup sebenarnya sama. Jumlah tangan, kaki, serta otak kita sama dengan para sultan. Dan peluang sudah pasti sebenarnya sama dengan para sultan. Bedanya adalah mereka mampu melihat peluang, sementara kita hanya mampu melihat keberhasilan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Buat kalian yang terlahir dari keluarga biasa aja, yang sekarang sedang megang smartphone, dan yang lu tonton adalah pria-pria yang seusia lu, yang mereka sudah punya mobil, yang mereka bisa pilih makanan sesuka mereka, yang mereka bisa deket sama siapapun dengan uang mereka, yang mereka punya aktivitas banyak yang bikin lu sekarang iri sama mereka. Gue paham bahwa hidup kita lebih sulit dan berat ketika kita terlalu mendongak ke atas. Dan gak sedikit dari kita malah bertanya-tanya, kenapa gue terlahir dari keluarga yang biasa aja. Oke, di video kali ini gue bakal kasih sudut pandang buat kalian yang secara fisik biasa aja, secara finansial biasa aja, kemampuan kecerdasan juga biasa aja, dan terlahir dari keluarga biasa aja, bukan sultan. Gimana caranya untuk merubah itu? Bagi yang penasaran, mari kita mulai. Oke, langsung aja, nggak terlalu panjang lebar. Yang pertama adalah harus mau. Sepanjang apapun gue bikin video ini, sebanyak apapun tips yang gue berikan sama lu, kalau lu nya memang nggak mau, ya video ini bakal sia-sia. Yang paling penting adalah kemauan. Mau atau enggak, lu pengen berubah. Ini adalah kemauan, bukan hanya sekedar angan-angan. Catat ya, kalau angan-angan mah gue nggak perlu nanya kali ya. Semua orang pasti mau punya kehidupan yang serba cukup, bahkan lebih. Tapi masalahnya, lu mau berubah atau enggak? Lu tahu nggak kehidupan mereka yang bikin konten hedon, pamer mobil, segala macem, dulu mereka biasa-biasa aja, atau itu warisan dari orang tua? Lu tahu nggak kehidupan Raffi Ahmad sebelum jadi orang kaya, sebelum jadi sultan? Lu tahu nggak kerja keras dia sampai sekarang dia tidur hanya 3 jam per hari? Kalau angan-angan mah semua orang juga pengen kali kayak Raffi Ahmad, tapi semua orang mau nggak berubah seperti kayak Raffi Ahmad? Itu adalah contoh orang yang biasa-biasa aja tapi mau berubah. Terus yang kedua, peluang yang sama. Udara yang kita hirup dengan udara yang para sultan hirup sebenarnya sama. Jumlah tangan, kaki, serta otak kita sama dengan para sultan. Dan peluang sudah pasti sebenarnya sama dengan para sultan. Bedanya adalah mereka mampu melihat peluang, sementara kita hanya mampu melihat keberhasilan. Kita hanya mampu jadi penonton kesuksesan pria-pria muda itu. Kita hanya mampu beriri hati sama mereka, sementara peluang kita nggak peduli. Pernah nggak kalian ngelihat YouTube ngasih batasan kayak lu lulusan apa gitu sebelum searching di YouTube? Lu pernah nggak dikasih batasan sama YouTube atau ujian tertulis tentang kecerdasan lu sebelum menonton video-video yang ada di YouTube? Lu pernah nggak ditanya sama YouTube penghasilan lu sebulan minimal harus berapa sebelum nonton YouTube? Pernah nggak Google nanya ijazah lu ketika lu ngetik dan nyari informasi di Google? Gini bro, poin yang pengen gue sampaikan adalah peluang ada di mana-mana. Faktanya, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan minat baca yang paling rendah. Makanya gue lebih banyak ngasih contohnya YouTube ketimbang Google, karena gue tahu orang Indonesia kebanyakan males baca. Untuk zaman sekarang, kita lebih diuntungkan dengan teknologi dibandingkan perjuangan orang-orang zaman dulu, yang kalau mau baca buku atau koran untuk mencari informasi, mereka harus beli dulu. Sementara kalian yang ngakunya dari keluarga biasa-biasa aja nih, gue yakin handphone kalian udah smartphone kan? Ya kan, rata-rata udah Android lah ya. Gue yakin kalian punya kemampuan untuk beli kuota sebulan. Dan gue yakin untuk menghabiskan kuota berjam-jam untuk baca artikel di Google itu nggak masalah kali ya. Yang lebih mahal itu adalah kuota untuk nonton. Nah, ketika kalian sudah paham bahwa peluangnya sama, balik lagi ke nomor 1. Apakah kalian mau atau enggak untuk merubah hidup kalian?
Terus yang ketiga, usaha yang lebih. Yang ketiga ini lebih ke matematis aja ya, atau hitungan matematika yang lu bisa mikir dengan logika standar lah gitu ya. Ceritanya kan lu terlahir dari keluarga biasa aja, dengan fisik yang biasa-biasa aja, finansial yang biasa-biasa aja, kecerdasan yang biasa-biasa aja. Pastinya usaha yang dilakukan berbeda dengan orang-orang yang memang punya privilege tersendiri, yang mereka punya akses lebih mudah untuk menuju sukses. Jadi hitungan matematisnya adalah kalau mereka memperbaiki fisik mereka dengan olahraga setengah jam per hari, kalian wajib 1 jam per hari. Kalau rata-rata mereka bekerja 7 jam dalam sehari, berarti kalian ya wajib lah ya 10 jam per hari gitu ya. Kalau mereka baca 1 buku, berarti kalian wajib 2 buku. Nah, ini masuk akal kan? Maksudnya, karena kita terlahir sebagai orang yang biasa-biasa aja, maka sangat wajar kalau kita punya usaha yang berlebih. Kecuali kecerdasan lu di atas rata-rata, dan itu juga bagi gue termasuk privilege ya. Kalau lu punya kecerdasan di atas rata-rata, lu pasti bisa mempersimpel cara untuk menuju sukses tanpa harus usaha yang lebih keras. Cuman di sini ceritanya kita punya kecerdasan yang biasa-biasa aja. Maka jelas sangat wajar kalau kita harus punya usaha yang lebih. Terus yang keempat, simple aja, berdoa. Nah, ketika kalian sudah selesai dengan 3 ikhtiar tadi, sekarang saatnya kita serahkan kepada zat yang menciptakan kita. Saran gua yang paling penting adalah jangan meremehkan kekuatan doa. Karena di saat kita berdoa, sugesti kita itu kuat banget, bro. Yang berdoa kan yang punya agama nih. Nah, yang punya agama kan punya iman. Nah, the power of belief system itu, atau kekuatan keimanan itu yang sugestinya kuat banget, bro. Kalau dalam ilmu psikologi tuh ya. Bahkan ada istilah placebo dan nocebo effect, tapi nantilah kita bahas itu. Nah, dengan lu berdoa dan memasrahkan segala ikhtiar lu kepada Tuhan di saat itu, secara nggak langsung lu menciptakan sugesti yang sangat positif dan kuat untuk sebuah optimisme yang akan mempengaruhi tindakan lu. Doa ini sangat penting. Seperti pesan-pesan gue sebelumnya, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan menjalani hidup. Paham ya? Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah, dunia ini selalu menipu kita. Angan-angan selalu memberikan halusinasi yang indah dibanding kemauan yang punya banyak rintangan. Namun angan-angan tidak akan pernah nyata, sementara kemampuan akan memberikan itu. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.